Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pada malam hari ini judulnya adalah hendaknya menjadi muslim yang kafah. Ini adik-adik yang sedang mencatat. Dan yang kami takzimi bapak dan ibu, saudara-saudaraku semuanya yang insya Allah Allah muliakan. Amin. Kurang kencang bapak ibu, amin. Pada malam hari ini bapak ibu yang dimuliakan Allah, melalui ayat yang saya baca di awal, hendaknya seorang muslim itu menjadi muslim yang kafah. Lalu disoal bapak ibu, Pak Ustadz, apa itu sebenarnya muslim yang kafah? Apakah dia sudah berpuasa Ramadan penuh? Apakah dia sudah bergelar haji? Apakah dia sudah zakat dengan sempurna? Apakah sudah cukup Pak Ustadz? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya sudah mulai serius nih bapak ibu. Jangan sampai gagal paham atau pahamnya gagal. Yang saya sebutkan di awal tadi ada haji, puasa, sholat, zakat. Itu merupakan amaliyah fisik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, menurut para ulama, yang dimaksud Islam yang kafah itu, ini kaitannya dengan hati seseorang. Apa gunanya bapak bergelar haji, tetapi akhlak bapak ibu gak bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Apa gunanya puasa siang dan malam, tetapi hatinya masih buruk? Apa gunanya bapak ibu sholat 5 waktu, tetapi selesai sholat ibu masih kotor hatinya, ngomongin orang, nyelukain orang, na'udzubillahi min dzalik? Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu belum namanya Islam yang kafah. Perhatikan bapak ibu, kam min muslimin ya'maluna min amalid dunya. Banyak di antara kita bapak ibu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ngaku dirinya Islam, melakukan amaliyah, melakukan aktivitas seperti aktivitas dunia, wa huwa fil akhirah. Ternyata aktivitasnya itu adalah amalan akhirat. Di balik, banyak sekali di antara kita yang melakukan ya'maluna min amalil akhirah. Serius bapak ibu? Banyak di antara kita yang kayak kelihatannya itu amalannya akhirat pak. Puasanya luar biasa, sholatnya rajin, udah haji, tetapi wahwa min amalid dunya. Perhatikan bapak ibu, ternyata dia cuma amaliyah dunia saja pak. Rugi, sangat-sangat rugi pak. Karena apa? Niatnya yang tidak lurus. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai Islam yang kafah, perhatikan bapak ibu, yang pertama harus memiliki landasan iman yang lurus, niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu jangan sampai meremehkan. Saya Pak Ustadz kerjanya setiap hari, dari jam 7 sampai jam 5 sore saya baru balik. Tapi niatan saya Pak Ustadz, saya niatkan dari pekerjaan saya ini, saya ingin menafkahkan keluarga, menyekolahkan anak saya di pondok pesantren, memberikan
infaknya setiap Jumatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Bapak Ibu sedemikian niatnya bekerja, perhatikan Bapak Ibu, itu setiap hembusan nafasnya, setiap pekerjaannya, keringat yang dibangunnya itu semua bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ironinya Pak, kalau saya balik ini kejam rasanya. Nampaknya bawa sorban nih kayak ustadz. Nampaknya sholat 5 waktu rajin, tetapi amaliyahnya cuma ingin dilihat orang Pak. Maka Bapak Ibu, kalau kita niat sholat tarawih pada malam hari ini niatnya karena Allah, pasti nanti sampai akhir Ramadan kita akan selalu sholat tarawih. Amin ya Rabbal. Kalau niatnya karena tetangga, niatnya karena orang, tengoklah. Tetangga saya gak tarawih, aku juga gak tarawih juga lah. Tetangga saya gak infak, aku juga gak. Kayak gitu ukurannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu harus lurus. Baik itu seorang ustadzkah, seorang dokterkah, polisikah, siapapun ibu profesinya, harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang hati kita yang kotor. Kita pulang tarawih, lihat ada Pak Security. Loh, Pak Security gak sholat tarawih. Kotor hati kita Pak. Kenapa? Belum tentu dia gak tarawih. Bisa jadi kita tidur, Pak Security itu baru bangun malam. Jaga hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya Islam. Ya, harus lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, biar dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada polisi ngatur lalu lintas, memang pekerjaannya itu Pak, lembur tiap hari, tapi niatnya kan ingin mengatur lalu lintas yang ada, ibadah itu Pak. Ada seorang laki-laki yang bekerja banting tulang untuk menafkahi ibunya yang tua, renta di dalam rumah, itulah jihad fi sabilillah, kata Rasulullah SAW. Ada seorang suami bekerja sampai tangannya berpecah-pecah nih Pak. Niatnya karena Allah. Tangan ini pernah dialami oleh sahabat, dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tangan ini lebih mulia karena dia telah bekerja untuk keluarganya, menafkahi keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Pak, kita koreksi saat ini. Saat ini kita itu siapa? Pak RW kah, Pak RT kah, imam masjid kah, ustadz kah, siapapun. Maka diingatkan hari ini, ayo masuk Islamlah dengan kafah. Jangan sampai setengah-setengah Pak. Banyak beredar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gayanya takbir sama kita, Allahu Akbar. Ruku, ikut ruku sama kita Pak. Sujud enggak ikut sama kita Pak. Itu terjadi di masjid-masjid yang ada di Batam. Gayanya sholat tarawih, tetapi hatinya kotor. Ibu-ibu sedang sujud, dia pula berdiri ngambil tas. Kayak gitukah Islam yang kafah Pak? Makanya harus niat lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita yang kita lakukan ini Pak, harus sejalan dengan amaliyah kita sehari-hari. Ini poin yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ibu sudah sholat rajin 5 waktu tak pernah bolong, puasanya sudah rajin, maka implementasikanlah dalam kehidupan sehari-hari Pak. Makanya tidak bisa Islam mengenal, itu dia rajin sholat. Setelah dia sholat, maki-maki orang, dasar kau, keluar binatang-binatang Pak. Bagaimana sholatnya itu bisa diterima oleh Allah? Habis dia puasa, mengungkit-ungkit sedekahnya. Aku kan yang bangun itu. Aku kan dulu yang bangun itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada orang-orang semacam itu Pak. Jadi ibadah kita ini sebenarnya hanya Allah lah yang tahu, dan implementasikan dalam kehidupan kita jadi orang yang baik Pak. Gak bisa kita bilang, Bapak habis sholat tarawih pada malam hari ini Bu, habis sholat tarawih langsung nongkrong di kafe. Gak bisa. Kenapa? Bapak itu gimana ya? Sholatnya gak bisa mengantarkan dia dalam kebaikan. Gak bisa Bapak habis puasa, habis berbuka, lalu Bapak minum minuman keras. Gak bisa. Perbuatan Bapak
ibadahnya ini selaras. Orang-orang yang Islamnya kafah itu, oh, sholatnya baik, di masyarakatnya baik, sholatnya baik, mulutnya juga baik di rumah. Begitulah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai setengah-setengah. Maka ayatnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Banyak orang-orang itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan Allah larang, janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kamu, kita semua Bapak Ibu, siapapun, ustadzkah, seorang hajikah, imam masjidkah, pemimpin tokoh masyarakat, Pak, kita semua diingatkan, ayo kita menjadi muslim yang kafah. Perbuatan kita baik, ibadah kita baik, maka insya Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita sama-sama niatkan sholat tarawih ini karena Allah. Mau 8 rakaat, 20 rakaat, bismillah. Kalau capek istirahat, jangan dipaksakan, karena Allah melihat mujahadah, semangat kita beribadah di bulan suci Ramadan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.